Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Puji Tuhan, Shalom seluruh pemirsa Spiritual Mission dan jemaat dimanapun saudara berada saat ini. Doa dan harapan saya, saudara semua diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kebahagiaan yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari pada saat ini kita akan masuk ke dalam sebuah tema besar, karena kita sudah memasuki bulan Desember, di mana konsentrasi kita, fokus kita, umat Tuhan, gereja, semua dalam rangka untuk menyambut Natal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat yang sangat amat terkenal, berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Natal adalah merupakan perayaan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang menjadi dasar alasan hadirnya Natal, hadirnya Kristus di tengah-tengah dunia adalah, saudara, tidak ada yang lain kecuali karena Allah Bapa begitu rupa mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Kalimat yang pertama dalam ayat ini mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang mendasari Allah, yang menjadikan motif Allah itu mengutus Kristus, putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, untuk hadir di tengah-tengah dunia adalah karena besarnya kasihnya kepada saudara dan saya. Inilah yang mesti menjadi dasar di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Saudara, dalam segala aspek hidup kita, entah itu aspek dalam rumah tangga kita, di dalam kita sebagai pekerja, di tengah-tengah perusahaan, kantor, sebagai karyawan, mungkin sebagai buruh kah, atau sebagai kita pemilik pun sekalipun, demikian juga saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita juga sebagai seorang siswa mahasiswa, kalau kita juga seorang jemaat di tengah-tengah kehidupan bergereja, atau dalam kehidupan bersosialisasi dengan masyarakat, dengan sesama kita, saudara, dasar yang mesti menjadi dasar segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan karena kita mengasihi. Di tengah-tengah rumah tangga kita, membangun hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak-anak, kita saling membantu, saling menolong, saling berkorban bahkan, saudara, karena dasarnya kita mengasihi. Kalau kita juga di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita melakukan banyak aktivitas, kita bisa menolong, meringankan beban, penderitaan, kesusahan orang lain, karena dasarnya kita mengasihi. Lalu kita dalam bekerja sebagai pekerja,
Kita melakukan segala aktivitas pekerjaan kita di kantor kah, di rumah kah, di pasar kah, di sekolah kah, di kampus kah. Saudara, karena kita dasarnya karena kasih. Ini yang utama, ini yang penting. Termasuk di dalam pelayanan, dalam ibadah kita, dalam kegiatan aktivitas rohani kita. Entah kita bergereja dalam setiap minggu ataupun di tengah-tengah pertengahan minggu, kita aktif di dalam ibadah-ibadah kategorial. Saudara, kita melayani, saudara, entah itu kita sebagai mungkin asar, sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan kita, atau sebagai pelayan di tim praise and worship kita. Semua yang kita mesti kerjakan, kita lakukan karena kita mengasihi. Yang kedua, kasih itu akan memberikan yang terbaik. Dikatakan apa, saudara? Sehingga ia, Bapa surga itu, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak memberikan penghulu malaikat. Dia tidak mengaruniakan malaikat. Dia tidak mengutus yang lainnya, nabi-nabinya. Tetapi dia mengutus, mengaruniakan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kasih akan mendorong kita untuk mengerjakan, melakukan, dan memberikan yang terbaik. Di tengah-tengah rumah tangga kita, kalau dasarnya kasih Allah, maka setiap elemen yang ada di dalamnya, dia akan berinteraksi, dia akan mengerjakan, melakukan, saling melayani, saling menghormati, saling memberi, saling berbagi. Pasti dia akan memberikan yang terbaik. Kalau engkau sebagai seorang pekerja, engkau akan memberikan hasil yang terbaik di tempat engkau melakukan aktivitas dan pekerjaanmu itu. Kalau engkau beribadah, engkau sebagai jemaat, engkau akan mengerjakan ibadah-ibadahmu itu. Kalau dasarnya kasih, engkau akan memberi yang terbaik. Dan yang ketiga, kasih itu akan membuat orang yang kita kasihi menjadi hidupnya lebih baik, lebih benar. Kalimat yang terakhir berkata begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah, kasih itu akan memberikan efek dampak yang positif. Orang yang dikasihi akan menjadi lebih baik. Hidupnya lebih benar. Hidup imannya lebih bertumbuh. Hidupnya akan lebih diberkati, saudara. Hidupnya akan lebih penuh dengan sukacita. Hidupnya akan menjadi lebih bahagia. Jadi kasih itu akan membuat seseorang yang dikasih, yang disayanginya, yang dicintainya itu akan menjadi lebih baik. Di dalam segala aspek pastinya. Oleh sebab itu, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari lewat renungan singkat saat ini melalui spiritual message, ini akan menjadi refleksi buat kita. Apakah yang selama ini kita telah kerjakan, telah kita perbuat, baik bagi sesama, bagi gereja, bagi institusi, tempat kita bekerja, di kantor, dimanapun kita berada, buat negeri ini, saudara, bahkan buat Tuhan, buat gereja, sudah kita lakukan dan kita kerjakan karena kita mengasihi. Kalau belum selama ini, saudara, mungkin sudah, tapi dalam perjalanannya ternyata kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kembalikanlah ke track yang benar, kembali kepada kasih yang mula-mula itu, supaya dengan demikian kita berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kita sungguh-sungguh berdampak begitu tajam untuk menjadi berkat buat sesama dan buat lingkungan di mana kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati buat saudara sekalian. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat renungan singkat firman-Mu pada saat ini. Berkatilah Tuhan setiap kami. Biarlah melalui firman-Mu kami bisa merefleksikan diri kami, bahwa hidup ini tidak bisa tidak harus punya kasih Allah. Supaya dengan demikian Tuhan, kami bisa berbagi yang terbaik bagi sesama kami, bagi lingkungan kami. Bahkan juga kami bisa mempersembahkan yang terbaik karena dasarnya kasih kepada Tuhan, kepada gereja, kepada kota kami, kepada provinsi kami, kepada negeri kami, Indonesia ini. Dengan kasih kami bisa menjadikan Tuhan orang lain menjadi lebih baik. Orang lain hidupnya menjadi lebih diberkati. Orang lain hidupnya lebih bertumbuh imannya. Orang lain lebih kenal kembali kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Membuat orang lain hidupnya menjadi lebih bahagia.
kasih mendorong kami untuk bisa menghasilkan karya-karya yang jauh lebih bermanfaat, baik bagi lingkungan kami, bagi sesama kami, dan lebih mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pemirsa Spiritual Message di dalam kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Lindungi, jagai, dan berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dengan berhasil dan beruntung dengan segala kelimpahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Amin.